Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Putra Bayu Budi Kusuma dengan NKI 23256. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan antropologi hukum. Dan sebelumnya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Pak Subelo. Semoga Pak Subelo dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk yang pertama, fase perkembangan antropologi hukum ini adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat. Awalnya kajian antropologi hukum ini tidak berasal dari sarjana hukum, melainkan dari ahli antropologi. Dan tokoh pentingnya yaitu Sir Henry Main dengan bukunya yaitu The Ancient Law yang diterbitkan pada tahun 1861. Secara umum, tema kajian atau teori-teori antropologi hukum dapat dikelompokkan dalam tiga fase, yaitu fase evolusionisme, fase fungsionalisme, serta fase pluralisme. Dalam fase evolusionisme ini di tahun 1861 sampai 1926, tema-tema kajian yang dominan pada fase evolusionisme atau awal perkembangan antropologi hukum adalah berkisar pada eksistensi hukum. Perspektif pada fase ini adalah adanya anggapan hukum berevolusi atau berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Contohnya dari masyarakat keluarga besar ke keluarga inti, dari milik bersama sampai milik pribadi, dari balas dendam sampai ke hukum pidana negara. Dan ada contoh hukum yang mendasari kehidupan kolektif extended family berkembang menjadi nuclear family, milik kolektif menjadi milik pribadi, masyarakat status berahli menjadi masyarakat kontrak, hukum balas dendam menjadi hukum pidana yang dilakukan oleh negara. Ciri-cirinya yaitu mempunyai perspektif yang sama ialah mengenai perubahan secara perlahan-lahan. Yang kedua, holistik. Hukum dilihat kaitannya dengan aspek kebudayaan yang lain. Yang ketiga, tinjauan bersifat komparatif. Yang keempat, tinjauan bersifat universal. Hasil kajiannya dianggap berlaku universal atau ambisius. Metodenya armchair di belakang meja. Studi evolusionistik antropologi hukum dimulai oleh Sir Henry Main dalam bukunya The Ancient Law tahun 1861 yang mengatakan bahwa perkembangan hukum menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya yang dimulai dari masyarakat purba, masyarakat suku, dan masyarakat wilayah bersama. Selanjutnya ada tiga macam perkembangan masyarakat. Yang pertama, masyarakat purba ditandai dengan dominasi keluarga yang kuat. Contohnya sistem patrilineal dan patriarkal pada masyarakat Romawi, Ibrani, dan Hindu. Dan di pada masa itu belum ada hukum yang mengatur. Yang kedua ada masyarakat suku. Pada masa ini, kelompok-kelompok keluarga bergabung karena ada ide bahwa kepala suku merupakan keturunan dari kakek moyang yang sama. Pada masa ini hukum belum sungguh-sungguh ada. Kalaupun ada, barulah bila dalam masyarakat tersebut kepala suku menjatuhkan vonis yang sama dalam keadaan yang sama dan menciptakan prinsip abstrak. Jadi sumber hukum adat adalah adat istiadat. Selanjutnya tahap wilayah bersama karena pertumbuhan anggota suku disebabkan oleh penggabungan, adopsi atau penaklukan. Lalu muncullah ide pemerintahan yang sama berdasarkan suatu wilayah yang sama.
Dalam masa ini merupakan yang pertama tahap adanya hukum dibedakan antara etika dan agama. Yang kedua ditemukannya tulisan adat istiadat ditulis dalam kitab undang-undang pertama. Yang ketiga merupakan tahap di mana masyarakat manusia dapat dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu masyarakat yang mengalami hambatan kemajuan dan statis. Yang dimaksud adalah masyarakat di luar Eropa. Lalu ada masyarakat maju dan progresif, masyarakat Eropa. Selanjutnya masyarakat golongan kedua inilah yang menurutnya menghapuskan ketergantungan pada keluarga-keluarga dan bergeser menitik beratkan menitik beratkan pada kewajiban-kewajiban individual. Terjadilah peralihan dari masyarakat status menjadi masyarakat kontrak. Terdapat pendapat ini menjadi menjadikan Main terkenal dengan teori evolusinya, yaitu masyarakat beralih dari masyarakat status menjadi masyarakat kontrak. Selanjutnya ada eh, Bachofen, yang pertama tokoh kedua pada fase evolusionisme dengan bukunya yang terkenal Das Mutterrecht terbit pada tahun 1861. Menurut Bachofen, perkembangan masyarakat dimulai dari Gemeinschaft menuju masyarakat Gesellschaft. Masyarakat Gemeinschaft adalah suatu masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dalam kehidupannya. Pada masyarakat ini bentuk hukumnya mengikuti masyarakatnya. Artinya hukum yang terbentuk masih mengutamakan hal-hal yang sifatnya komunal. Kemudian pada masyarakat Gesellschaft adalah suatu masyarakat yang sudah menggunakan rasionalisme, individualisme, dan ekonomis dalam kehidupannya. Demikian pula hukum yang terbentuk pada masyarakat ini menempatkan kepentingan pribadi, rasionalitas, dan ekonomis di atas kepentingan bersama. Lalu menurutnya hukum keluarga berkembang melalui tahap-tahap. Yang pertama promiskuitas, yang kedua matriarkal, yang ketiga patriarkal, yang keempat parental. Sumbangan Bachofen dalam metodologi adalah hukum jangan hanya dicari dalam naskah-naskah tertulis dalam hukum Romawi, tetapi hendaknya juga dalam mitos-mitos, dongeng, sejarah kesenian, dan lain sebagainya. Lalu ada kritik untuk aliran evolusionisme. Aliran of evolusionisme ini bersifat konjektural histori. Dari belakang meja dilakukan rekaan sejarah. Yang kedua dengan cara pandangnya bersifat terlalu linier dan Eropa sentris. Selanjutnya ada fase fungsionalisme pada awal abad ke-20. Aliran fungsionalisme muncul sebagai reaksi terhadap kaum evolusionis. Masyarakat dianalogikan seperti organisme setiap bagian, termasuk hukum, serta mempunyai fungsi. Dan ini untuk alat pengendalian sosial. Selanjutnya, asumsi dasar yang penting dalam fungsionalisme adalah analogi organisme. Manusia dilihat sebagai kesatuan yang menyerupai organisme yang terdiri dari sel-sel yang satu sama lain berhubungan berdasarkan fungsinya. Demikian pula setiap gejala sosial termasuk hukum dianggap mempunyai fungsi. Ciri-cirinya hukum yang dipandang sebagai bagian dari kebudayaan pada umumnya dianggap memberi pedoman bagi warga masyarakat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Bila mengikuti rumusan tersebut, yaitu hukum adalah konsepsi yang mengandung proposisi normatif dan proposisi kognitif, maka apa yang dipandang sebagai dianut bersama dan universal itu dalam kenyataannya bisa menjadi beragam dan berkembang tahun 1980-an. Pendekatan ini dalam mengkaji suatu kebudayaan sangat memperhatikan variasi yang melekat pada kebudayaan itu. Dalam permasalahan pluralisme hukum, berkembang suatu pandangan bahwa setiap orang menanggapi suatu aturan hukum tertentu dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat dilihat ketika seseorang dihadapkan pada peranata hukum yang mana yang hendak dipilihnya. Ia akan memilih suatu peranata hukum tertentu atau kombinasi lebih dari satu aturan hukum yang memungkinkan ia mendapatkan akses terhadap sumber daya atau pemenuhan kepentingannya. Metode antropologi hukum yang digunakan para
para ahli antropologi hukum dapat mengidentifikasikan hukum dalam masyarakat yang belum mempunyai hukum tertulis. Terdapat tiga jalur pengajian, yaitu yang pertama ada alur ideologis, pengkajiannya dengan cara diidentifikasi. Aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat bersangkutan dipersepsikan sebagai norma pengatur pedoman berperilaku dan harus dianggap menguasai perilaku. Yang kedua, alur pengkajian hukum yang deskriptif, yang dikaji melalui pengamatan bagaimana orang berperilaku yang kemudian digambarkan dan dideskripsikan. Yang ketiga, alur pengkajian sengketa yang dikaji adalah ketegangan-ketegangan, perselisihan-perselisihan, keonaran-keonaran, keluhan-keluhan yang terungkap dalam masyarakat. Cara yang ketiga ini dikaji apakah yang merupakan sengketa, bagaimana motif dari berperilaku, dan apakah yang dilakukan untuk mengatasinya dapat menyelesaikan. Sengketa ini muncul di antara individu-individu dari kelompok yang berbeda, suatu kelompok atau kelompok-kelompok, yaitu sengketa antara sub-sub kelompok yang otonom dalam suatu kelompok atau antar kelompok yang besar yang otonom dalam masyarakat. Menurut pendapat Winarno Yudo, terdapat dua konsepsi ideal masyarakat dalam memandang suatu sengketa, yaitu perspektif integration konsensus dan perspektif konflik coercion. Menurut model pertama, masyarakat digambarkan sebagai kehidupan bersama yang secara fungsional terintegrasi dan merupakan satu sistem kehidupan bersama yang bersifat stabil. Prinsip yang ditekankan oleh model masyarakat ini adalah kohesi, solidaritas, keterpaduan, kerjasama, dan stabilitas yang didasari oleh budaya dan kesepakatan bersama dari nilai tertentu. Perspektif konflik coercion beranggapan bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu dan kelompok-kelompok yang ditandai oleh berbagai konflik dan perbedaan pendapat. Kebersamaan dan keterikatan yang ada terwujud bukan atas dasar konsensus bersama, tapi lebih banyak disebabkan oleh faktor kursi. Yang terakhir, penyelesaian sengketa menurut Roberts, penggunaan kekerasan melalui upacara atau ritus mempermalukan, misal dengan sindiran atau kiasan. Yang keempat, melalui makhluk-makhluk supernatural. Yang selanjutnya ada pengucilan. Selanjutnya, kasus sengketa dapat dideskripsikan berdasarkan pengamatan peneliti, dikutip dari laporan-laporan orang lain. Yang ketiga, berdasarkan ingatan-ingatan orang yang telah mengalaminya. Yang keempat, kasus hipotesis. Sekian presentasi dari saya tentang berkembangnya antropologi hukum di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.